Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas latihan soal matematika UTBK nomor 1. Jika persamaan 2 log dari 6 tambah 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 log x ditambah 2 log 3 memiliki penyelesaian x1 dan x2, di mana besar nilai dari x1 tambah x2 sama dengan 2 dikali 3 log dari 2p ditambah 1, maka nilai dari 6p kuadrat dikurang 4 adalah berapa? Nah, dalam menjawab soal nomor 1, gunakan konsep logaritma. Sebenarnya ada 13 sifat konsep logaritma atau sifat logaritma, tetapi yang digunakan kita coba ambil 4 persamaan saja, yaitu a log b tambah a log c sama dengan a log b kali c, a log b dikurang a log c menjadi a log b bagi c, a log b pangkat c menjadi c dikali a log b, kemudian a log b sama dengan c sama dengan diubah menjadi b sama dengan a pangkat c. Nah, dalam hal ini kita tuliskan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu soalnya adalah 2 log dari 6 ditambah 3 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 2 log x, kemudian ditambah 2 log 3. Nah, ketemu soal yang tambah, gunakan sifat yang pertama, a log b ditambah a log c, maka akan menjadi a log dari b dikalikan dengan c. Nah, dalam hal ini a nya adalah 2 log, b nya adalah x, sedangkan c nya adalah 2 log 3. Nah, sebelah kiri tetap tuliskan dulu 2 log dari 6 ditambah 3 pangkat 2x dikurang 1. Nah, ketika terdapat persamaan logaritma, 2 log yang berada di depan diabaikan sementara. Kita ambil sifat numeriknya saja yang di dalam logaritma, yaitu 2 log dari 6 ditambah 3 pangkat 2x min 1 bernilai sama dengan yang di dalam logaritma sebelah kanan, yaitu x dikali 2 log 3, dimana ketika ketemu angka pada sebuah perkalian logaritma maka akan menjadi pangkat, sehingga bentuk lainnya 2 log dari 3 pangkat x. Ketika mendapatkan sebuah persamaan hasil yang sama, yaitu 2 lognya sama, kita gunakan sifat numeriknya lagi untuk yang kedua kalinya, maka akan diperoleh 6 ditambah 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x, sehingga ketika disederhanakan menjadi 6 ditambah 3 pangkat 2x artinya 3 pangkat x dipangkatkan 2 min 1 artinya dibagi 3 pangkat 1 menggunakan sifat eksponen ketika dibagi pangkatnya dikurang. Nah, sama dengan 3 pangkat x. Kenapa 3 pangkat x dipangkatkan 2 hasilnya 3 pangkat 2x menggunakan sifat eksponen? Ketika pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Nah, ketika memiliki bentuk yang sama yaitu 3 pangkat x, maka kita ganti 3 pangkat x-nya sebesar p atau bentuk lain ataupun huruf lain. Setiap nilai 3 pangkat x diganti variabel p, maka menjadi 6 ditambah p pangkat 2 dibagi oleh 3 sama dengan p. Sedangkan jika dikali 3 semua, maka akan menjadi 6 kali 3 18. 3 bagi 3 habis, tinggal p pangkat 2 sama dengan 3 kali p. Pindah ruas ke kiri menjadi p kuadrat min 3p tambah 18 sama dengan 0. Maka sifat dari persamaan kuadrat ada hasil jumlah dan hasil kali. Kali ini kita akan menggunakan hasil kali, di mana x1 kali x2 sebenarnya adalah c per a, tapi karena variabelnya adalah p, maka diganti menjadi p1 kali p2 sama dengan c per a, di mana p sendiri adalah 3 pangkat x. Ketika terdapat variabel p1, maka akan menjadi 3 pangkat x1 dikali 3 pangkat x2. Sedangkan c yang tidak memiliki variabel p dituliskan sebesar 18. A yang di depan variabel p kuadrat adalah 1. Ketika dikali, pangkatnya ditambah menjadi 3 pangkat x1 tambah x2 sama dengan 18 dibagi 1 adalah 18. Nah, dalam hal ini gunakan sifat logaritma untuk mencari nilai x1 tambah x2.
Setelah mendapatkan bentuk sederhana diperoleh 3 pangkat X1 tambah X2 sama dengan 18, gunakan sifat logaritma yang terakhir, yaitu A log B sama dengan C menjadi B sama dengan A pangkat C. B-nya kita anggap 18, A-nya dianggap sebagai bilangan utama sebesar 3, C-nya adalah pangkat X1 tambah X2. Ketika dirubah menjadi logaritma, maka akan menjadi 3 log dari 18 sama dengan X1 ditambah X2, atau A log B sama dengan C, karena C-nya adalah pangkat. Nah, setelah mendapatkan nilai X1 tambah X2 sebesar 3 log 18, dalam soal, X1 tambah X2-nya sudah ada. Maka bisa diganti untuk ruas kiri tetap 3 log 18, X1 tambah X2-nya diganti 2 dikali 3 log dari 2P ditambah oleh 1. 3 log dari 18 sama dengan, ketika memiliki bilangan menggunakan konsep nomor 3, maka bilangan diletakkan menjadi pangkat. 3 log dari 2P dipangkatkan oleh 2 ditambah 1. Maka 3 log dari 18 sama dengan 3 log dari 2P dikuadratkan adalah 4P pangkat 2. Sedangkan nilai 1 di sini menandakan 3 log 3. Kenapa menggunakan 3? Karena semua variabelnya sama. Maka diperoleh 3 log 18 sesuai dengan sifat nomor konsep 1 logaritma. A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Gunakan sifat pada ruas kanan. A log B ditambah A log C, maka akan menjadi 3 log dari 4P pangkat 2 dikalikan dengan 3. Ketika terdapat persamaan logaritma dalam bentuk yang sama, 3 lognya diabaikan sementara, maka akan menjadi 18 sama dengan 4P pangkat 2 dikalikan dengan 3. Nah, ketika sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka nilai 4P kuadratnya adalah 18 dibagi oleh 3, mendapatkan nilai sebesar 6. Ketika sudah mendapatkan 4P kuadrat sama dengan 6, maka nilai P kuadratnya sendiri adalah 6 dibagi oleh 4. Nah, sedangkan yang dipinta yaitu 6P kuadrat dikurang 4. Ganti nilai P kuadratnya sebesar 6 per 4. 6P kuadrat dikurang 4 menghasilkan bilangan 6 dikali 6 per 4 dikurangi oleh 4. Maka 6 kali 6 36. 36 dibagi 4 adalah 9. Lalu dikurangi 4 sebesar 5. Inilah jawaban dari contoh soal latihan Matematika UTBK nomor 1. Soal nomor 2. Jika sin X dikurang sin Y sama dengan min sepertiga dan cos X dikurang cos Y sama dengan 1 per 2, maka nilai dari sin X tambah Y adalah berapa? Nah, dalam hal ini gunakan konsep rumus jumlah dan selisih trigonometri serta sudut rangkap dari trigonometri. Nah, terdapat dua buah persamaan. Yang pertama adalah sin X dikurang sin Y sama dengan min sepertiga, dan persamaan kedua cos X dikurang cos Y sama dengan 1 per 2. Sekarang dikalikan sebelah kiri dengan kiri, yaitu variabel sin X dikurang oleh sin Y dikalikan oleh cos X dikurang oleh cos Y, maka akan menghasilkan kanan dikalikan dengan kanan. Min sepertiga dikalikan dengan setengah. Nah, dengan menggunakan perkalian aljabar, sin X dikali cos X menjadi sin X dikali cos X, kemudian min sin X dikali cos Y, kemudian yang berikutnya sin Y dikali cos X, kemudian terakhir min kali min jadi plus, sin Y dikalikan dengan cos dari Y sama dengan min 1 per 6. Diperoleh persamaan baru hasil dari perkalian dua buah ruas kiri dengan ruas kanan. Setelah mendapatkan hasil kalinya, sekarang disusun berdasarkan variabel, yaitu sin X cos X tetap, sin Y cos E-nya diletakkan di depan, sin Y cos Y, kemudian min sin X cos Y taruh di belakang, min cos X sin Y taruh di belakang, min 1/6. Nah, kita tahu bahwa hasil dari sudut rangkap sin, yaitu sin 2X sama dengan 2 dikali oleh sin X dikalikan cos X. Ketika dibutuhkan sin X dikali cos X, maka diperoleh setengah dari sin dari 2X. Nah, sifat ini kita masukkan menjadi
1/2 sin dari 2x. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama, karena memiliki variabel sama yaitu y, 1/2 dikali sin 2y. Nah, di sini minusnya dikeluarkan menjadi min buka kurung sin x cos y, kemudian ditambah oleh cos x dikalikan sin y sama dengan min 1/6. Nah, setengahnya keluarkan menjadi setengah buka kurung sin 2x ditambah sin dari 2y tutup kurung minus. Ini merupakan rumus jumlah dari trigonometri, di mana persamaannya adalah sin dalam kurung x tambah y sama dengan min 1/6. Lalu 1/2 sin tambah sin adalah 2 sin cos, di mana 2 sin dari setengah 2x ditambah 2y, kemudian cos dari setengah 2x dikurangi oleh 2y tutup kurung min sin dari x ditambah oleh y sama dengan min 1/6. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai seperti ini, maka tinggal diganti. Sebelum menggantinya, kita tuliskan ulang kembali, yaitu setengah dari 2 sin setengah 2x tambah 2y, cos setengah 2x min 2y dikurang sin x tambah y sama dengan min 1/6. Nah, setengah dikalikan 2 adalah 1, maka berlaku tinggal sin setengah kali 2x adalah x, ditambah setengah kali 2y adalah y, kemudian cos x dikurangi oleh y dikurang sin x ditambah y sama dengan min 1/6. Ketika dikeluarkan menjadi sin x tambah y, keluarkan menjadi cos dari x dikurang y, tutup kurung dikurang 1, tutup kurung lagi min 1/6. Nah, dari sini cos x min y nya sudah diperoleh dari hasil perkalian sin x min sin y dikuadratkan, yaitu dengan cara sin x dikurang sin y sama dengan min 1/3. Ketika masing-masing ruas pangkat 2, maka min 1/3 pun dipangkatkan 2. Sin x dikuadratkan adalah sin kuadrat x, kemudian min 2 kali sin y kali sin x, kemudian yang terakhir adalah sin y dikuadratkan, yaitu sin kuadrat y, sama dengan 1/9. Nah, dengan jalan yang sama, yaitu persamaan kedua, cos dari x dikurang cos y dipangkatkan 2, maka setengah pun dipangkatkan oleh 2. Cos x dikuadratkan menjadi cos kuadrat x. Lalu yang kedua, 2 kali cos y kali cos x menjadi minus 2 cos x cos y. Terakhir, cos y dikuadratkan menjadi cos kuadrat y sama dengan setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Ketika dieliminasi, dijumlah, maka sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Sin kuadrat tambah cos kuadrat y juga 1. Karena memiliki variabel yang sama, sisanya tinggal min 2 sin x dikali sin y, kemudian min 2 cos x dikali cos y. Nah, 1/9 ditambah 1/4. Gunakan sifat SD dengan cara samakan penyebutnya 36, dibagi 9 adalah 4, kali 1 adalah 4, ditambah 9, 36 dibagi 4, hasilnya 9 dikali 1 dapat 9. Ketika dijumlahkan menjadi 13/36. Nah, ketika mendapatkan bentuk seperti ini, maka bisa dikeluarkan hasil dari minus 2-nya, yaitu ketika pindah ruas ke kiri, 1 tambah 1 adalah 2, minus 13/36 sama dengan minusnya pindah ruas ke kanan semua, menjadi 2 sin x dikali sin y ditambah oleh 2 cos x dikali oleh cos y. Nah, dapat sebuah persamaan baru, yaitu dengan bentuk seperti ini. Setelah mendapatkan sebuah persamaan, dituliskan kembali, yaitu 2 dikurang 13/36 sama dengan 2 sin x sin y ditambah 2 cos x cos y. Nah, dengan cara sama, untuk pecahan biasa, samakan penyebutnya 36. 2 kali 36 adalah 72 dikurang 13, sama dengan 2-nya keluar, menyisakan bentuk
trigonometri, sin X dikalikan dengan sin Y ditambah cos X dikalikan dengan cos Y tutup kurung. Nah, hasil kurangnya diperoleh 59 kali silang 36 dengan 2 menjadi 72 sama dengan hasil dari operasi sin X sin Y ditambah cos X cos Y menjadi cos dalam kurung X ditambah oleh Y. Cos X dikurang oleh Y. Karena cos X dikurang cos Y menjadi cos X cos Y ditambah oleh sin X sin Y. Nah, diperoleh persamaan variabel trigonometri cos X dikurang Y sama dengan 59/72. Nah, kita letakkan di sini nilai cos dari X dikurang Y adalah 59/72. Setelah mendapatkan cos X min Y, maka substitusikan kembali ke dalam persamaan yang diperoleh sin dari X ditambah Y. Masukkan nilai cos X min Y menjadi 59/72 min 1 karena penyebutnya adalah 72, maka menjadi 72/72 tutup kurung sama dengan min 1/6. Maka diperoleh sin dalam kurung X tambah Y tutup kurung dikalikan dengan samakan penyebut yaitu 72. 59 dikurang 72 adalah minus 13 tutup kurung sama dengan min 1/6. Maka nilai sin X tambah Y diperoleh sama dengan min 1/6 dibagi oleh min 13/72, atau mau dikali silang pun boleh. 72 kali 1 jadi 72 per min 13 kali 6 taruh di bawah. Nah, min bagi min adalah positif. Lalu 72 dibagi 6 menghasilkan bilangan 12. Maka sin X tambah Y adalah 12/13. Inilah hasil jawaban contoh latihan soal matematika UTBK nomor 2. Soal nomor 3. Jika diketahui matriks B 1 min 4 5 min 2 dan matriks dari A kuadrat plus B sama dengan 3 min 2 4 min 1, maka besar nilai dari determinan A pangkat 4 adalah berapa? Kita gunakan konsep determinan matriks di mana sifatnya yaitu sebagai berikut. Determinan dari A kali B sama saja mencari determinan A dikali determinan B. Determinan dari sebuah bilangan skalar K dikalikan matriks A, maka akan menghasilkan K kuadrat dikalikan determinan A. Sedangkan determinan inverse dari A atau dilambangkan dengan A pangkat min 1 sama saja mencari 1 per determinan A. Begitu pula dengan determinan A pangkat N, maka menjadi determinan A dipangkatkan oleh N. Nah, dalam hal ini kita cari dulu nilai A kuadrat ataupun nilai A, di mana ketentuannya sudah ada di soal A kuadrat tambah B sama dengan sudah ada soalnya, yaitu 3 min 2, 4 dan min 1. Ketika mencari nilai A kuadrat, maka akan terdapat 3, 4, min 2 dan min 1 dikurangi oleh B. Ganti nilai matriks B-nya dengan yang diketahui, sehingga 3, 4, min 2 dan min 1 dikurang oleh matriks B-nya 1, min 4 dan 5 serta min 2. Sehingga nilai matriks A kuadrat hasil kurangnya sesuaikan dengan posisi matriks pada setiap angka. Jadi matriks angka di sebelah kiri atas dikurangi dengan angka yang berada di sebelah kiri atas. 3 dikurang 1, maka hasilnya menjadi 2. Min 2 dikurang min 2, min kali min adalah plus. Min 2 ditambah 4 menjadi 2. 4 dikurang 5, hasilnya adalah min 1. Min 1 dikurang min 2, min kali min adalah plus. Sama saja min 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Nah, di mana sifat dari determinan ketika terdapat sebuah matriks A adalah A, B, C, D, untuk mencari determinan A menghasilkan bentuk AD dikurang oleh BC. Untuk mencari determinan A kuadrat, gunakan sifat dari matriks 2 kali 2 untuk mencari nilai determinannya, yaitu 2 kali 1 dikurang 2 dikalikan dengan min 1. 2 kali 1 adalah 2, min kali min adalah positif.
2 kali 1 adalah 2, hasilnya menjadi 4. Nah, sekarang gunakan sifat determinan A kuadrat untuk mencari determinan A pangkat 4. Di mana determinan A pangkat 4 sama saja determinan dari A pangkat 2 dipangkatkan lagi oleh 2. Sifat ini menggunakan sifat determinan nomor 4. Dimana kalau A pangkat N, maka determinan A-nya dipangkatkan oleh N. Sehingga untuk kasus yang A kuadrat, diperoleh determinan A kuadrat dipangkatkan oleh 2. Determinan A kuadrat adalah 4, maka 4 pangkat 2 adalah 16. Inilah jawaban soal nomor 3. Soal nomor 4. Diketahui sebuah matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B adalah min 35 min 1 2 dan terdapat matriks C 4 5 2 3. Jika B kali A sama dengan C, maka nilai dari determinan 2A inverse adalah berapa? Nah, dalam hal ini kita tentukan dulu, yaitu B kali A sama dengan C. Gunakan sifat dari perkalian matriks, di mana untuk mencari A, maka B yang di depan kita kalikan dengan B inverse, sehingga sifat yang ruas kanan pun sama dikalikan dengan B inverse. B inverse kali B akan menjadi matriks identitas, menyisakan A saja, yaitu B inverse dikalikan dengan C. Nah, untuk mencari B inverse, gunakan sifat dari matriks inverse, di mana ketika B sama dengan min 35 min 1 2, maka inverse dari B sama dengan 1 per determinan dari B dikali dari adjoin matriks B, sehingga diperoleh B inverse sama dengan 1 per determinan 2 kali 2 adalah min 3 kali 2, kemudian dikurang 5 dikali oleh min 1. Adjoin dari B sendiri, min 3 dengan 2 tukeran, lalu yang 5 dan min 1 diberikan negatif, sehingga menjadi 1 dan min 5. Nah, hasil dari min 6 ditambah 5 adalah min 1. Nah, karena 1 dibagi min 1 adalah min 1, dikalikan dengan 2, 1, min 5, dan min 3, maka akan menghasilkan bilangan baru. Min 1 kali 2 adalah min 2, kemudian 5, min 1, dan 3. Nah, sudah mendapatkan nilai B inverse, lalu letakkan di dalam perkalian B inverse dengan C. B inverse-nya sudah ada sebesar min 2, min 1, 5, dan 3 dikalikan oleh matriks C 4, 2, 5, dan 3. Nah, untuk menentukan perkalian matriks seperti biasa, baris kali kolom. Yang pertama baris pada kolom sebelah kiri dikalikan kolom pertama sebelah kanan, sehingga min 2 kali 4 menjadi min 8. Atau kalau mau langsung ditulis hasilnya boleh, yaitu min 2 kali 4 adalah min 8, 5 kali 2 adalah 10, kemudian min 2 kali 5 adalah min 10, 5 kali 3 adalah 15 untuk perkalian baris pertama dengan kolom kedua. Lalu yang berikutnya baris kedua dengan kolom pertama, min 1 kali 4, min 4, ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian geser kolomnya, menghasilkan pada kolom kedua min 1 kali 5, min 5 ditambah 3 kali 3 adalah 9, sehingga diperoleh min 8 tambah 10 2, 2, kemudian 5 dan 4. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai A, maka cari nilai determinan A nya dulu, yaitu A kali D dikurang B kali C, 2 kali 4 dikurang 5 kali 2, hasilnya 8 dikurang 10 sama dengan min 2. Sehingga untuk mencari nilai determinan 2 dikali A inverse dengan sifat konsep perhitungan determinan matriks akan menjadi 2 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Nah, determinan A inverse sendiri sudah diperoleh dari 4 dikali, karena 2 kuadrat hasilnya 4. Ini untuk determinan A inverse tidak perlu mencari inverse dari matriks A. Gunakan sifat determinan saja. Jadi 1 dibagi determinan A. Ketika determinan A-nya min 2, maka diperoleh 4 dikalikan dengan 1 dibagi min 2. Sehingga determinan dari
2 dikali A inverse sama dengan hasilnya cukup 4 dibagi min 2, hasilnya adalah min 2. Inilah jawaban soal nomor 4.